Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini, di hari yang baik ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah kita, bisa menjalankan semua aktivitas di bulan Ramadan ini dengan baik. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan hari baik junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita. Tuntunan tersebut insya Allah menjadi tauladan dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di yaumil hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan puasa kita banyak mendapati hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak lebih dari itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis ini jelas menerangkan kepada kita bahwa berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Karena kalau hanya menahan lapar dan haus saja, itu adalah tingkatan puasa yang paling rendah. Tingkatan puasa yang kemudian nilainya tidak membekas di dalam diri kita. Dalam hadis ini, apa saja amalan yang kemudian bisa menghilangkan atau merusak nilai pahala puasa kita? Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ada 3 amalan yang kemudian bisa merusak atau menghilangkan bahkan nilai puasa kita. Yang pertama adalah berkata dusta atau disebut dengan az-zur. Kita berpuasa, kita beribadah di bulan suci Ramadan, tapi lisan kita tidak jaga. Lisan kita masih berkata dusta. Lisan kita masih suka berbohong. Maka kalau lisan kita masih berdusta, lisan kita masih suka berbohong, maka nilai puasa kita tidak ada nilainya sama sekali. Hanya mendapatkan lapar dan haus. Malam yada qauliz zur wal amalu bih falaysa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu. Dalam keterangan ini dijelaskan, malam yada qauluz zur, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amalu bih, tapi malah melakukannya, falaysa lillahi, maka bagi Allah tidak butuh, hajatun butuh, fi ayyad'a
di dalam ia menahan ta'amahu, makan, wasyarabahu, dan minumnya. Artinya, barang siapa berpuasa, menahan makan dan minum, tetapi masih melakukan perbuatan atau perkataan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasa orang tersebut. Artinya, puasanya tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya tidak berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya menahan lapar dan haus, tetapi lisannya tidak dijaga. Yang kedua, sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan yang bisa mengurangi, menghilangkan, atau bahkan merusak pahala puasa kita adalah berkata laghu atau sia-sia. Apa yang disebut dengan berkata sia-sia? Dan kaitannya dengan laghu ini juga ada disebut dengan rafas, membicarakan atau berbicara atau berkata-kata yang ada hubungannya dengan pornografi atau porno aksi. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyarabi, innama siyamu minal lagwi warrafathi. Laisa siyam, puasa itu bukan hanya mencegah minal akli wasyarabi, dari makan dan minum. Innama siyam, akan tetapi puasa itu minal lagwi, mencegah dari berkata-kata sia-sia, warrafasi, dan berkata-kata pornografi. Fa idza sabaka ahadun, apabila ada orang yang mencelamu, wajahalu alaika, dan berbuat jahil kepadamu, falyakul, maka katakanlah, inni shaimun, inni shaimun. Maka katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat dari Ibnu Majah dan Hakim. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dua hal yang bisa menghilangkan, merusak pahala puasa kita. Tanpa kita sadari, dalam kondisi sekarang ini, dalam situasi sekarang ini, bukan hanya lisan kita yang bisa merusak pahala puasa kita. Dalam dunia media sosial misalnya, apa yang kita tulis, apa yang kita share, apa yang kita ketik kemudian kita bagikan kepada orang lain di media sosial, atau apa yang kita tampilkan di media sosial kita, itu juga bisa merusak pahala puasa kita. Kalau apa yang kita tulis mengandung unsur dusta, mengandung unsur perkataan yang sia-sia, mengandung unsur perkataan yang berbau pornografi, itu juga menjadi pengurang pahala puasa kita. Maka hati-hati kita dalam menulis sesuatu, membagikan tulisan kepada saudara-saudara kita di media sosial. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah perbuatan yang disebut dengan bisa menghilangkan pahala puasa adalah melakukan maksiat. Ini luar biasa. Kita berpuasa, tapi kita masih berbuat maksiat. Sejatinya puasa, menurut Jabir bin Abdullah, beliau menjelaskan bahwa seandainya kamu berpuasa, maka bukan hanya kamu menahan lapar dan haus, tetapi tanganmu berpuasa, lisanmu berpuasa, pandanganmu berpuasa, pendengaranmu berpuasa, semuanya berpuasa. Berpuasa dari apa? Lisan berpuasa dari adu domba, lisan berpuasa dari menyebar atau menebarkan permusuhan, tangan berpuasa dari mengambil yang bukan haknya,
telinga berpuasa dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mata kita berpuasa dari apa? Berpuasa dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di media sosial. Ketika kita mengadu domba, ketika kita menebarkan kebencian, membuat ujaran-ujaran kebencian, itu juga termasuk bagian dari perbuatan maksiat yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah sesuatu yang sangat mulia, sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa Ramadan adalah untuk Allah, dan Allah lah yang akan mengganti dengan pahala yang luar biasa. Maka jangan pernah kita sia-siakan ibadah puasa Ramadan kita dengan hal-hal yang sia-sia, dengan perkataan-perkataan yang sia-sia, dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Hilangkan itu semuanya. Jangan sampai kita berpuasa di bulan Ramadan ini hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi kita tidak mendapatkan nilai dari puasa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Mari, selain kita mencegah dari makan dan minum serta berhubungan dengan suami atau dengan berhubungan suami istri, kita juga harus mencegah lisan kita, pandangan kita, tangan kita, pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat cendekia, semoga puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum baik atau belum sempurna, semoga Allah sempurnakan dengan kesempurnaan yang baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.